Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, mari kita syukuri nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan sehingga pada hari ini, pagi yang cerah ceria ini, pada hari Jumat berkah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita yang pada hari ini insya Allah kita akan masuk pelajaran baru yaitu pelajaran ke-23. Selanjutnya doa keberkahan dan doa rahmat kita tidak lupa sampaikan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Sebelum kita lebih lanjut membahas pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita yang ke-22, pelajaran kita yang ke-22 atau ahwal wudu, kita telah mempelajari beberapa teks pokok, beberapa mufrodat yang mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk memahami pelajaran kita yang lain. Berikutnya pelajaran 22 kita sudah mendalami bagaimana proses perubahan fi'il amr di dalam bahasa Arab. Ya, perubahan fi'il amr yang berawal dari mudhari kemudian berubah menjadi fi'il amr, apa saja yang terjadi, ada ketentuan umum dan ada ketentuan khususnya. Beserta pemahaman kita kalau dulu fi'il amr itu identik dengan perintah, kita sudah mempelajari bahwa fi'il amr bukan hanya untuk perintah, bisa juga untuk maksud-maksud lain yang sejenis. Misalnya untuk saran, untuk permintaan, untuk doa, dan sebagainya. Baik, untuk pelajaran kita yang ke-23, marilah kita kaji bersama-sama. Apa judulnya pelajaran kita yang 23? Minal asma al-husna. Itulah yang akan menjadi pelajaran kita pada hari ini. Judulnya adalah Minal asma'il husna. Baik. Kita lihat ya dari segi judul terlebih dahulu. Terlihat ada berapa kata di sini ibu-ibu kalian? Minal asma'il husna ya Pak Ustaz? Iya betul. Ya. Minal. Terus? Terlihat ada berapa kata di sini? Ada berapa kata? 1, 2, 3. Baik. Kata yang pertama apa? Minal. Kedua? Al-asma'i. Kata yang ketiga? Al-husna. Iya. Ada yang belum terpahami dari 3 kata tersebut? Dari kata-kata, dari nama-nama. Nama yang baik. Nama yang baik. Husna. Ada yang belum terpahami? Dari nama-nama yang baik. Ada yang belum terpahami? Ada yang belum nggak tuh? Asmani, udah, Bati. Nama-nama yang baik. Ya. Ada yang belum terpahami? Bati gimana, Asmani? Udah. Asmani udah ya? Udah. Tidak ada ya? Sudah bisa dipahami. Dari judul pelajaran sudah bisa dipahami ya?
Tidak ada yang belum dipahami ya? Asmaul husna. Nama yang baik ya. Sudah terpahami semua ya? Diulang aja Ustaz. Apa yang mau diulang, Bu? Saya udah paham. Udah Ada yang kan, belum maksudnya? paham? Udah Ustaz. Iya, baik ya. Kata yang pertama apa di situ? Minal. Min. Baik. Min. Itu jenisnya apa itu kata? Harf. Bagus ya. Kata yang kedua apa di situ? Al-asma'i. Asma'i. Itu tunggal atau jamak? Sama Bagus ya. Arti dasarnya apa? Arti dasarnya apa? Sama. Tunggalnya apa kata itu? Ayo Bude, katanya tunggal jamak harus tunggal apa? Tunggalnya apa kata itu? Sama. Asma. Asma. Ya, asma itu tunggalnya apa? Kalau itu kata, ya kalau itu merupakan kata berbentuk jamak, bentuk tunggalnya apa? Itu bukan jamak. Al-asma. Kayaknya Jawabnya jangan tunggal deh, Ustaz. sekarang. Jawabnya jangan sekarang. Jawabnya tadi kalau mau bilang itu bukan jamak. Oh, salah ya, Ustaz. Salah Ustaz, bukan jamak berarti. Baik. Salah. Jadi semua sepaham itu bukan jamak? Itu jamak, Ustaz. Ustaz Ya. dulu. Kayaknya itu tunggal deh. Bulina mengatakan itu bukan jamak. Budes mengatakan itu jamak, kemudian berubah pikiran menjadi tunggal. Nah, sekarang Bu Ati angkat suara itu jamak. Maka bagi yang memahami itu jamak, maka pertanyaan lanjutannya adalah tunggalnya apa? Begitu, Ibu. Ismu Ya. bukan, Ustaz. Ismu bukan. Ismu bukan. Gimana nulisnya ismu bukan? Maksudnya ismu. Oh, maksudnya ismu. Ya, baik. Saya kebayang nih kalau tulis ismu. Saya kira tadi Reza bukan, tadi ada ismu bukan. Baik. Ya, betul. Apa makna kata ism? Nama. Nama, ya. Jadi ibu-ibu yang lain, yang baik yang tadi menduga ini bukan jamak, atau ibu-ibu yang tadi goyah pikiran berawal menduga jamak lalu berubah pikiran menjadi tunggal, inilah dia tunggalnya. Ya. Al-asma itu adalah bentuk jamak, tunggalnya adalah isim. Tunggalnya adalah isim. Kita dulu di buku 1 kita sudah pernah belajar ini. Baik, kelanjutannya apa? Kelanjutannya adalah ya. Ini al-asma, apa tadi maknanya? Nama-nama. Ya. Itu adalah bentuk jamak. Oh, jamak. Oh, berarti salah Lina ya. Coba diingat-ingat ilmunya. Jika ada min, ya, jika ada min diikuti oleh jamak, gitu ya. Jika ada min diikuti oleh jamak, maka min tersebut bermakna apa gitu. Ya, siapa yang ingat? Jar majrur ya. Ya, keluarkan aja apapun yang dipikirkan, keluarkan aja supaya jangan tertekan hidupnya. Ingat, ini fatwa dari Bu Asmani, kalau hidupnya tertekan, kalau pikirannya tertekan itu jadi segala sesuatu jadi buyar. Ini aja, keluarkan saja apapun yang ada dalam pikiran, termasuk kalau ibu-ibu sekalian itu ketika ada pertanyaan nggak tahu jawabannya, ya lepas aja jawabnya, nggak tahu kan santai aja.
nggak ada pengadilan kan, nggak ada dituntut pengadilan kalau nggak tahu. Yang jadi problem adalah ya, yang jadi problem adalah mengatakan sudah tahu, tapi begitu konfirmasi tidak menunjukkan bahwa itu tahu. Atau Dek, sebaliknya. Hah? Pintu ngantuk. Ada yang ingat? Amin. Jar majrur ya, Ustaz? Pertanyaannya apa yang Bu Lina jawab? Min diikuti. Ya, terus min diikuti apa? Min diikuti isim. Saya ulangi ya kalau gitu ya. Min diikuti jamak itu bermakna apa? Gitu. Coba Bu Lina jawab pakai jawaban yang tadi, nyambung tidak? Min diikuti Jamak. lupa lah. Ini mah jawabannya jar majrur, ingatnya. Min diikuti jamak jadinya. Ilmunya begitu ya? Iya, Min ingat. diikuti jamak maknanya jar majrur, begitu? Salah sih, tapi pikirannya yang ada gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Artinya kan Ibu punya ingatan lain tentang min, walaupun bukan itu yang sedang kita jawab. Ya, bukan itu yang sedang kita bahas. Coba ibu-ibu sekalian, coba ibu-ibu sekalian, mohon berkenan kembali ke pelajaran di buku 1, pelajaran ke-6. Ya, coba ke buku 1 pelajaran yang ke-6. Kembali sebentar ya. Bagaimana hasil penelahannya? Kalau ada min diikuti jamak, maka min tersebut bisa bermakna Sebagian atau sebagian. ya, bagian dari atau sebagian. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kalau al-husna makna dasarnya apa? Apa, Ustaz? Al-husna makna dasarnya apa? Hasanah. Nama. Al-husna, ini kata terakhir pada judul. Al-husna makna dasarnya apa? Baik. Bagus ya. 3 huruf pokoknya apa? Sin, nun. Apa? Sin, nun. Iya, ada ha, ada sin, dan ada Nun. ada ha, ada sin, dan ada nun. Nun. Ya. Baik, kalau berkembang menjadi ahsan, maknanya apa? Kalau ada ha, sin, dan nun berkembang menjadi ahsan, apa makna kata ahsan? Lebih apa, Ustaz? Apa? Berbuat Lebih. Baik. berbuat baik boleh nggak, Ustaz? Lebih. Ini ahsan ini mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Apa tadi maknanya ahsan? Baik. Apa? Akan sangat baik ya? Sorry. Berbuat baik. Apa tadi makna ahsan? Berbuat baik. Apa tadi makna ahsan? Baik, Ustaz. Makna ahsan itu kan baik. Kalau Hasan apa makna kalau Hasan? Hasan. Iya. Nama. Apa makna Hasan? Hasan ya nama. Pertanyaannya bukan apa itu Hasan, tapi apa makna Hasan? Apa itu makna Hasan?
Baik. 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 Kalau ahsan, Berbuat baik. baik. Paling baik Ustadz. Dari Paling mana baik. diduga itu bermakna paling baik? Ahsan. A-nya Ya, itu kan dari mana diduga ahsan itu bermakna paling baik? Karena ada hamzah di depannya. Iya, baik. baik Itu depannya, mudzakkar hamzah depan. atau muannats? Saya Muzakkar. Kalau membedakan ahsan, Ahsan. Ustaz. Hah? Kalau ahsan, Muzakkar ya? Itu mudzakkar atau muannats? Muzakkar. muzakkar. Apa? Muzakkar. Mudzakkar, baik. Jika ahsan itu mudzakkar, muannasnya apa? Ahsana. Husna ya. Husna. 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 Apa? Husna. Husna. Yang mudzakkar tadi yang mana? Ahsan. Ahsan. Lalu muannasnya apa? Husna. Husna. Berarti kalau dia ditambahkan alif lam, berkembang menjadi apa? Paling baik. Paling Ahsan. baik. Nah, oke, baik. Berarti al-asma al-husna maknanya apa? Bagian nama-nama yang paling baik. Al-asma al-husna berarti maknanya apa? Al-husna makna Nama paling baik. Bagian dari nama yang baik. nama-nama yang baik apa, Ustaz? Yuk kita ulang lagi ya. Nama yang baik lah Ustaz. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Membangun, mengingat, mengulang ilmu kita. Kita mulai dari Hasan. Hasan apa makna dasarnya? Baik. Ahsan itu mana dasarnya baik. Ahsan, kalau berkembang menjadi ahsan maknanya apa? Lebih baik. Paling baik. Makna dasarnya baik. Artinya ahsan itu membaikkan. Kalau begitu, supaya ada kesepahaman dan kesepakatan, ya tidak bercebar-cebar, tersebar, berpisah, berbeda-beda ilmunya, tolong ibu-ibu sekalian mundur, buka pelajaran yang ke-14. Monggo ya, pelajaran 14 dibuka. Oke, baik, kita ulang lagi ya. Hasan, apa makna dasarnya? Kebaikan. Mana dasarnya baik. Iya, bagus. Kita ulang ya. Hasan, apa makna dasarnya? Baik. Baik. Berkembang menjadi ahsanu, maknanya berkembang menjadi Kebaikan. Paling atau lebih Paling baik. baik. Kebaikan. Lebih baik. Kita coba lagi ya, ibu-ibu sekalian. Hasan, makna dasarnya apa? Baik. Baik. Berkembang menjadi ahsan, maka dia bisa bermakna Paling baik. bagus. Atau lebih baik. Atau lebih baik. Bisa dibedakan kapan kita menggunakan lebih baik dan paling baik. Insya Allah bisa. Coba kalau gitu, kalau kita bisa, coba ahsan ini bermakna lebih baik atau paling baik nih? Tadi lo bagian dari nama-nama Paling baik. yang paling baik. Jadi ahsan di sini apa? Paling baik. Oke, Paling baik. Ya, kita ulang lagi, Mudah-mudahan
usaha kita kali ini sukses sampai akhir. Yuk, kita mulai lagi. Tarik nafas. Oke, lepaskan dari hidung. Jangan lewat belakang. Nanti ada tetangga yang terganggu. Yuk, kita mulai. Hasan, makna dasarnya apa? Baik. Baik. Kalau berkembang menjadi ahsan, maka maknanya menjadi Lebih baik atau paling baik? yang tadi udah bisa dipakai enggak tadi? Satu aja Lina, pilih paling baik Oh, atau iya, paling pilih. baik. Oh ya, paling baik. Tadi kan sudah kita coba konfirmasi apa bisa kita bedakan kapan kita menggunakan lebih baik dan paling baik itu. Ya, Ya, kita pakai ya ilmunya ya. Ada yang ingat ilmunya bermakna lebih kalau apa? Itu iya. Apa deh? Abang minta sama A. Ada hamzahnya paling baik. ada hamzah di depannya kalau lebih. Bukan itu ilmunya, bukan itu ilmunya. Dulu kita Ketika- sudah pernah ya berjuang bersama bagaimana untuk membedakan bahasa Indonesia antara lebih dan paling. Kalau ada yang masih mengingat, kita dulu mengatakan bahwa lebih itu kalau ada kurang. Ada yang ingat? Gak ada yang inget, lupa Pak Ustadz. Pokoknya kita tahunya kalau ada penambahan hamzah di depan kayak hamzah mah akbar paling besar. Oh salah. Kalau hamzah penambahannya di depan paling. Kalau lebih lupa Ustadz. Akbar. Ya, baik, kita kembali ke pelajaran 3 ya. Pelajaran 3 di buku 1. Baik, ibu-ibu sekalian, kita coba lagi membangun pemahaman dari puing-puing ingatan yang berserakan di dalam catatan berbagai buku dengan banyak jilidan. Kita coba lagi ya. Hasan, apa makna dasarnya? Baik. Kalau berkembang menjadi ahsan, maka maknanya bisa menjadi Paling baik. Lebih bagus. baik. Oke, kita kembali lagi. Nah. Hasan, makna dasarnya apa? Baik. Berkembang menjadi ahsan, maknanya apa? Paling baik. Ahsan, mudzakkar atau muannas? Zakar. Muannasnya apa? Hasanah. Yuk kita coba. Hasan, makna dasarnya apa? Baik. Rame banget, Min. Yuk kita ulang. Hasan, makna dasarnya apa? Baik. Kalau berkembang menjadi ahsan, kata ahsan bermakna apa? Paling baik. Kata ahsan, mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Zakar. Bagus. Ahsan, muannasnya apa? Husna. Bagus. Kalau begitu, ya, bahwa ahsan dengan husna sama maknanya, maka kita juga bisa berkata husna artinya Lebih baik. dari Paling baik. Paling baik.
Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Hasan makna dasarnya apa? Baik. Bagus. Ketika dia berkembang menjadi ahsan, kata ahsan bermakna Paling baik. ahsan mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Muannasnya apa? Husna. Nah, Husna. Berarti kata husna juga bermakna Paling baik. apa? paling baik. Iya, bagus. Nah, sekarang coba lihat ya, coba lihat di dalam bahasa Indonesia apa ungkapan yang semakna dengan paling baik dalam bahasa Indonesia? Nggak ada duanya. Ada lagi yang lain. Coba cari. Ahsan, husna yang tadi bermakna paling baik dalam bahasa Indonesia, apa ungkapan yang semakna dengan itu? Ada yang punya ide? Baik, kalau tidak ada, kita bagi. Apa yang semakna dengan paling baik adalah Boboiboy Boy. Ada yang pernah nonton Boboiboy Boy? Belum pernah. Baru denger sekarang, baru denger. Selama dekade, berapa dekade nggak pernah Saya denger. suka nonton Boboiboy. Boy. Kenapa suka tuh? Terbaik katanya. Ya, jadi paling baik itu dalam bahasa Indonesia bermakna juga terbaik. Apa? Terbaik. Paling baik, terbaik. Paling pintar dalam bahasa Indonesia bisa juga Terpintar. Iya. Terpintar. Paling cantik, Tercantik. paling jauh, Terjauh. paling cepat. Tercepat. Nah, kira-kira begitu ya dalam bahasa Indonesia. Sekarang al-husna sudah dapat kan yang maknanya seperti tadi? Nah, baik. Berarti al-asma al-husna, perhatikan ya. Al-asma al-husna bisa bermakna Nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang terbaik. Mbak Ati. Berartinya bisik-bisik. Tahu Mbak Ati soalnya nggak mau digedein. Nama-nama terbaik. Nah, sekarang Terbaik. gabung menjadi satu. Minal asma'il husna. Sebagian Nama yang terbaik. Iya. Baik. Bagian nama-nama yang terbaik. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih, kira-kira nih. Di sini di dalam judul pelajaran kita, ya, di dalam judul pelajaran kita yang bermakna terbaik yang dipakai adalah bentuk mudzakkar atau bentuk muannasnya. Muannas. Iya, bagus. Kira-kira apa pertimbangannya sehingga yang digunakan adalah bentuk muannasnya, bukan bentuk mudzakarnya? Karena asmanya mu'anas. Iya, bagus. Yang lain dengar? Sama ya, dengar. Karena yang depannya mu'anas, jadi belakangnya ikut mu'anas. Iya, bagus. Nah, sekarang Bu Ati tidak menjawab di awal. Nah, kalau Bu Ati jawab di awal, benar, yang lain ngikutin, nggak jadi mikir. Ntar ya, Bu Ati saya kasih kode baru jawab. Baik. Jadi al-husna mu'annas karena di depannya mu'annas. Berarti yang dimaksud adalah al-asma ya. Yang dimaksud mu'annas adalah al-asma ya. Nah, ngikutin. Betul ya? Yang dianggap mu'annas adalah al-asma ya? Ya. Oke, bagus. Nah, coba. Apa ilmu kita yang pernah kita pelajari sehingga kita memahami al-asma sebagai kata yang
berjenis muannats. Silakan. Bu Des pertama, Bu Asmani kedua, Bu Lina ketiga, Bu Ati yang keempat, saya yang kelima. Oke, biar saya dapat nyebutnya. Sebentar, tadi al-asma itu Mu'annas. mu'annas bukannya? Itu salah ya, saya salah dengar ya. Nah, terus mu'annasnya itu ismu. Itu mufrad jamak yang tadi ya. Mufrad jamak. Oh, jamak tunggalnya. Ya, Iya, iya, tadi iya. sebenarnya ini menarik sebenarnya ini tadi. Sebenarnya menarik tadi kalau kita diskusikan terlebih dahulu al-asma ini mudzakkar atau muannas, tapi karena tadi Bu Ati sudah memberikan itu mengeluarkan jurusnya itu muannas, yang lain ikut jadi muannas. Maka sekarang apa ilmunya sehingga kita memahami itu muannas? Yang mendapatkan kehormatan pertama untuk berkomentar adalah Bu Des, kemudian yang kedua Bu Asmani, yang ketiga adalah Bu Lina, yang keempat adalah Bu Ati, kemudian saya yang terakhir. Nggak apa-apa saya terakhir. Silakan Bu Des. Apa ilmunya sehingga al-asma kita pahami sebagai muannas? Apa Bu Des? Al-asma sebagai Bu Lina nanti urutan ketiga Bu Lina. Apa Bu Des? Ya, Lina juga nggak tahu. Lina Ya, juga nggak tahu saat ini Nggak dipikir. masalah ya. Soal nggak tahu atau tahu itu nggak masalah. Yang penting ada yang berubah menjadi lebih baik. Apa Bu Des ilmunya sehingga al-asma kita pahami sebagai kata yang berjenis muannas? Apa Bu Des? Ya, Bu Asmani, apa lupa atau ada yang ingat? Apa karena dia isim ya? Itu aja. Ya. Oke, bagus. Terima kasih Bu Asmani. Bu Lina, silakan. Pak Ustadz, ini kalau nggak tahu ya Pak Ustadz, jamak bukan manusia dianggap muannas. Iya, oke, bagus. Ada jawaban. Bu Ati, bagaimana Bu Ati? Jamak tidak berakal dianggap mu'annas. Wah, bagus. Jamak bukan Pakai manusia bahasa dianggap tetangga. muannas. Ati pakai bahasa tetangga. Seperti anak, kayaknya itu deh pelajarannya ya Pak Ustadz. Bukan, Nas, bukan. terus Bukan. Nah, jadi itu dia Ya, benar ya. landasan ilmunya. Ya. Landasan ilmu yang pertama yang perlu dibangun adalah yang pertama kita ingat itu jenisnya isim. Nah, jenisnya isim Ya. tadi Bu Asmani sudah mengingatkan. Jadi istilah mudzakkar muannas itu identik dengan isim. Walaupun nanti di fiil ada kaitannya dengan fiil. Tapi tadi Bu Asmani bagus itu mengingatkan kita ya, Bu Des ya. Bu Des, kalau Bu Des bablas, lupa. Kita ingatkan, yang pertama kita kenal bahwa itu adalah isim. Bu Des kan ahlinya isim. Ada berapa isim pokok Bu Des? Nah lo, ilmu isim. Wah kayak di rumahnya Pak itu tuh Buya tuh, rumah Buya Bu Des. Ya. Wah, udah pergi Bu Desnya. Ya, pertama kita ingat bahwa itu jenisnya isim. Kemudian yang kedua, jenisnya adalah jamak. Ya, tapi tidak semua jamak dengan karakter tertentu. Karakternya bagaimana? Kalau dulu kita mengenal ya, bukan manusia. Bukan manusia. Lalu kalau pakai bahasanya Bu Ati pernah belajar juga di tempat lain, istilahnya bukan manusia, tapi jamak untuk tidak berakal. Nah, tapi kalau kita pakai ilmu kita yang lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi itu jamak yang dimaksud adalah jamak taksir. Itu jamak taksir, bukan manusia
atau bahasanya Bu Ati itu jamak taksir tidak berakal. Ya, silahkan mana yang dipahami, tetapi kalau saya untuk memahamkan orang-orang yang baru belajar, saya biasa menggunakan tidak jamak taksir, jamak bukan manusia. Berarti benar Lina. Berarti benar Lina. Semua benar ya. Semua benar pada batas-batasannya. Karena bukan yang terpenting bukan soal benar salah, tapi yang Lina ingat pelajaran itu jama bukan manusia dianggap muannas. Ya. Itu kalau dilengkapi itu adalah jamak taksir bukan manusia atau jamak taksir tidak berakal. Kalau bahasanya itu Bu Asmi, sehingga al-asma ini dengan dia adalah jamak. Nama itu kan bukan manusia. Kalau dalam bahasanya Bu Ati, ya, nama itu kan nggak berakal. Nah, al-asma berikutnya pasangannya menjadi al-husna. Beda dengan seperti yang kita biasa sekali ya, biasa sekali kita gunakan dan biasa sekali kita dengarkan bahwa ketika ada ungkapan Allah, pasangannya adalah akbar, gitu ya. Allah pasangannya adalah akbar. Akbar itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Ya. Coba Basmani diprediksi. Jika akbar itu adalah mudzakkar, muannasnya bagaimana? Sebentar. Iya. Akbar muannas. Akbar apa tadi? Mudzakkar. Muzakkar. Muannasnya Ya, seperti seperti apa? ahsan ya. Seperti ahsan. Akbar seperti ahsan. Sama-sama mudzakkar. Ya. Coba kemudian tadi kita sudah menelaah bahwa ahsan itu mudzakkar, muannasnya adalah husna. Dengan perubahan bentuk yang seperti itu, coba diprediksi, dikira-kira, kira-kira muannas untuk akbar itu bagaimana? Ih, ada sinyalnya cerewet lu. Baik, ibu-ibu sekalian, nah itu dia sebagai pemanasan dan pengantar untuk masuk ke pelajaran yang ke-23. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan pada hari Jumat yang akan datang. Kita akan lanjutkan dengan kajian kita berkaitan dengan pelajaran yang ke-23. Nah, apapun yang sudah kita bisa pahami, alhamdulillah, kita syukuri karena ada yang bisa kita ingat, ada yang bisa kita perkuat, dan ada yang kita bisa bagi antara kita semua. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempatan belajar ini, dan mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Terus belajar terus, pantang menyerah. Lupa itu biasa, tetapi yang menjadi aneh adalah orang lupa tidak mau diingatkan. Gitu? Tadi apa? Tadi kata Ustaz apa? Tadi kata Ustaz apa? Orang bodoh apa? Belajar itu memang tidak ringan, tetapi jauh lebih berat kalau kita jadi orang bodoh. Biaya untuk pendidikan tidak murah, tetapi jauh lebih mahal biaya akan kita habiskan kalau kita menjadi orang bodoh. Apalagi orang bodoh yang jadi bulan-bulanan, dikibulin, dibohongin, jadi korban orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.